Ya, pertandingan penentuan tiket ke Olimpiade sudah di depan mata. Walau tidak boleh putus asa, namun tim Gini tidak bisa dipandang sebelah mata. Seberapa besar peluang Garuda Muda menghadapi Gini U23? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola, ada Bung Maruf El Rumi. Selamat malam, Bung Maruf El Rumi. Selamat malam, Bung. Ya, langsung Audio saja jelas kita ya, Pak, ya? tentu semua menantikan laga besok ya, karena ini adalah peluang terakhir timnas bisa lolos ke Olimpiade. Dari Ya, yang Anda lihat setelah kemudian memprofiling juga, tentu sekarang sudah mulai kita memprofiling timnas U23 gini, seberapa besar hitung-hitungan peluang ya untuk bisa timnas kita menang melawan timnas U23 gini. ya. Kalau kita bicara peluang, kita tentu bicara soal harapan, karena ini sudah pertandingan hidup dan mati ya. Pertandingan yang kemudian menentukan apakah Indonesia bisa mengulangi sejarah 64 tahun lalu ketika untuk kali pertama Indonesia lolos ke Olimpiade. Ini penantian yang panjang, penantian yang kemudian diharapkan bisa memberikan gairah baru, memberikan motivasi baru, semangat baru untuk olahraga Indonesia, terutama untuk sepak bola Indonesia. Jadi kalau kita bicara soal hitung-hitungan, memang banyak yang mengatakan bahwa pertandingan menghadapi Ghana ini menjadi salah satu pertandingan yang bahkan lebih berat dibandingkan pertandingan ketika menghadapi Irak. Salah satu faktornya adalah bahwa materi pemain yang dimiliki oleh Irak atau materi pemain yang dimiliki oleh Ghana ini, materi pemain mereka sebagian besar adalah pemain-pemain yang bermain di Eropa. Ada total lebih dari 10 pemain Guinea yang mereka merasakan betul bagaimana atmosfer bermain di level Eropa. Dan ada beberapa di antara mereka yang bahkan juga sudah bermain untuk timnasnya. Ada 4 sampai 5 pemain dari Guinea yang sudah memperkuat timnasnya. Jadi ini membuat situasinya memang menjadi lebih berat untuk timnas Indonesia. Tapi kita harus tahu bahwa sepak bola itu kan bicara soal harapan, bicara soal bahwa ada keinginan besar, kemudian juga bicara bahwa sepak bola selalu bisa melahirkan keajaiban. Nah, kita berharap bahwa keajaiban itu akan kemudian menghampiri Indonesia dengan segala yang sudah dilakukan, termasuk juga persiapan dan penampilan luar biasa sepanjang tampil di Piala Asia. Jadi memang ya kalau kita bicara fair ya, memang di atas kertas secara ranking dan Ya, juga materi pemain, Gini ini mungkin di atas ya, dan mungkin jauh lebih berat dibanding ketika melawan Irak. Nah, dengan kondisi yang demikian, menurut Anda seperti apa strategi atau materi pemain yang harus diterjunkan oleh Coach Sintayong? ya, kalau kita bicara soal perangkat pemain kan Sintayong ini tidak terlalu berbeda jauh ya, Bung. Sintayong itu materinya selalu hampir sama lah. Bahwa misalnya penjaga gawang ya Hernando, barisan belakang ya Ferrari, atau kalau Hafner ada berarti yang digunakan adalah Hafner. Kemudian juga ada Arhan, depan juga Rafael Strauss. Jadi komposisi pemain itu tidak terlalu berbeda. Yang mungkin membedakan adalah bagaimana mengembalikan psikologis pemain setelah ketika di 2 pertandingan terakhir gagal mendapatkan kemenangan. Kalah menghadapi Uzbekistan, kalah menghadapi Irak, dan kemudian ada sedikit kritik yang disampaikan oleh publik terhadap beberapa pemain. Saya pikir itu menjadi sebuah poin penting yang dipulihkan oleh seorang Sintayong. Materi pemain kan tidak mungkin diubah. Meskipun kita tahu bagaimana sekarang ada usaha untuk misalnya memanggil Elkan Bagot ya di Bali atau untuk bisa memperkuat timnas. Tapi kan sampai sekarang belum ada kepastian apakah Elkan sudah bergabung, Elkan sudah bergabung. Kemudian kita juga menunggu apakah Hafner bisa join atau tidak, karena Hafner ternyata tanggal 11 akan bermain untuk klubnya. Jadi ini menjadi salah satu catatan-catatan yang bisa menjadi bukan hanya soal materi pemain, bukan hanya soal taktik, tapi bagaimana mengembalikan psikologis, mengembalikan kepercayaan diri pemain yang sudah sempat agak drop setelah kalah di 2 pertandingan di Piala Asia. Jadi saya pikir psikologis akan menjadi peran penting. Ditambah lagi kemampuan Sintayong untuk mengembalikan kemampuan fisik dari para pemainnya, karena setelah menghadapi Irak atau ketika menghadapi Irak, kita tahu bahwa pemain kita mengalami kelelahan yang luar biasa. Jadi menjadi poin penting. Pertama mental, kedua adalah fisik, bagaimana pemain bisa lebih benar lagi. Ya, ya. Jadi psikologis juga itu menjadi penting, fisik juga ya, karena melawan Irak dihajar habis-habisan oleh Uzbekistan, kemudian juga ini harus bersiap lagi melawan timnas U23 gini. Tanggapan Anda kalau soal wasit Sifakon Pudom yang kembali bertugas seperti apa, Bung Maruf? Ini yang cukup kontroversial lagi.
Ya, jadi gini, poinnya adalah menurut saya jangan kita selalu bicara soal wasit, ya ada beberapa wasit menurut saya kontroversial. Tapi kan ini bukan hanya di level Asia ya, hampir dimanapun wasit ketika dalam beberapa momen mereka juga melakukan human error meskipun ada bantuan dari VAR. Jadi yang paling penting adalah bahwa bagaimana kemudian pemain fokus untuk menjalani pertandingan, pemain tidak melakukan kesalahan-kesalahan kecil yang kemudian justru akan menjadi review untuk VAR. Menurut saya kalau kemudian gol itu dianulir, itu bukan dianulir tapi kemudian direview oleh VAR, itu mungkin kita bisa masih menerima. Artinya memang posisi kita dalam misalnya offside misalnya. Tapi yang menurut saya yang menjadi catatan adalah ketika pemain-pemain kita mendapatkan kartu merah Rizky Ridho, kartu merah Hafner, kemudian kartu merah yang pernah diterima oleh Rafael Struijk, itu kan hal-hal sebenarnya mungkin bisa dihindarkan kalau kemudian kita lebih teliti dan lebih hati-hati, kita tidak terprovokasi. Jadi satu titik kita harus mengatakan bahwa jangan selalu kita bicara soal wasit ini nanti begini, karena itu bisa membuat para pemain jadi tidak nyaman secara psikologis. Justru yang paling penting adalah bagaimana kemudian pemain dan manajer official tim pelatih termasuk Sintayong mengatakan bahwa fokuslah ke permainan, jangan fokus soal bagaimana wasitnya. Karena kita tidak mungkin mengubah wasit, kita tidak mungkin mengubah keputusan wasit, yang kita bisa ubah adalah bagaimana kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang kemudian justru berdampak pada kartu yang diterima oleh pemain. Jadi menurut saya tidak bisa kemudian kita bicara soal wasit dan wasit sebenarnya. Justru merugikan responnya gitu ya kira-kira Bung Maruf. Kalau yang dari Anda lihat ya, jadi kalau kita jabarkan kembali apa sih sebetulnya kelebihan, kelemahan timnas U23 gini dan juga timnas kita, sekali lagi ini kan juga perlu untuk kita memberikan catatan bersama ya. Dari Anda bagaimana? Iya, semua harus mulai berpikir soal bagaimana tim ini melakukan yang terbaik, dan saya pikir itu menjadi salah satu poin penting juga. Dan sekarang sudah di depan mata atau tinggal setengah langkah lagi, dan kita pikir kita harus melakukan sesuatu yang lebih baik lagi di pertandingan terakhir. Kalau kemudian kelemahan dan kelebihan dari timnas gini yang perlu kita antisipasi bersama? Iya, kalau kita kelebihan kan memang ini agak lebih ini. Jadi ada beberapa hal yang memang menurut saya ada kekurangan, ada kelebihan. Kekurangan kita adalah bahwa waktu recovery kita itu kan relatif lebih pendek lah. Karena pemain kita baru saja menjalani pertandingan yang luar biasa. Jadi pertama, kelelahan itu karena dipicu kita menjalani pertandingan yang sangat padat ketika tampil di Piala Asia U23. Yang kedua, kita mengalami kelelahan karena tim ini kan juga bermain untuk timnas senior. Sebagian besar perangkat timnya adalah pemain-pemain yang kemudian bermain di level senior. Level senior kan kita tahu mereka bermain menghadapi Vietnam, kemudian juga ketika bermain menghadapi di Piala Asia ketika di 16 besar menghadapi Australia. Jadi rentetan ini yang buat para pemain jadi kelelahan. Jadi ada burning physically, kemudian ada juga burning psikologis. Jadi itu terlihat betul ketika menghadapi Irak. Pemain kita terlihat betul kok mereka seperti yang lelah mengejar bola. Mereka kadang mengambil keputusan-keputusan yang agak perlu dipertanyakan. Sehingga ini kemudian kita harapkan jeda yang sempat dipakai itu di 4 hari itu bisa membuat pemain menjadi lebih tegar, lebih fresh, tambah psikolog kita akan menjadi berperan penting. Sementara kalau kita bicara keuntungannya adalah dengan kita bermain terus dalam beberapa pertandingan, membuat kita lebih siap, mental kita lebih siap untuk menghadapi sebuah pertandingan dibandingkan dengan Guinea yang kita tahu mereka sudah lama tidak tampil. Jadi ada sisi positif dan ada sisi yang mungkin bisa menjadi pertimbangan, menjadi catatan untuk pelatih. Ya, jadi prediksi Anda besok ini seberapa sengit ini ya, karena sama-sama memperebutkan tiket peluang terakhir ke Olimpiade. Ya, kita berharap peluangnya besar lah ya. Apapun kita berharap kita mendapatkan peluang yang lebih besar dan kita berharap kita lolos ke Olimpiade. Ya, oke. Itu harapan bersama ya, kita akan lihat besok seperti apa Bung Maruf Elrumi. Mudah-mudahan timnas U23 bisa memberikan hasil yang terbaik dan kita mendapatkan tiket ke Olimpiade ya. Itu harapan bersama. Terima kasih banyak Bung Maruf. Selamat malam.